Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Ada seseorang di sini yang masih yakin. Walaupun kalian saat ini berpisah, walaupun saat ini ada masalah ya, perpisahan ini juga karena ada masalah gitu ya. Aku lihat dia tetap yakin bahwa karena memang cuman kamu yang dia inginkan dan menurut dia itu kamulah yang pantas untuk dia miliki dan kamulah yang pantas untuk memiliki dia. Maka aku lihat di sini dia dengan yakin mantap bahwa hatinya memang untukmu gitu ya. Walaupun sempat nih aku lihat dia mencoba untuk move on dari kamu, tapi nampaknya memang kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa dia. Jadi mau nggak mau, karena dia tidak bisa move on dari kamu, maka dari itu dia mencoba untuk move on dari mantannya yang di masa lalunya gitu ya. Kalau aku lihat mungkin masalah yang terjadi di antara kalian itu karena mantan-mantannya di masa lalu. Mungkin ya kamu masih cemburuan sama mantan-mantannya, atau mungkin kamu masih curigaan sama dia kalau misalkan dia masih menjalani hubungan dengan mantan-mantannya atau bagaimana. Intinya seperti itu ya. Ada kisah di mana di sini dia harus melepaskan masa lalunya gitu. Dan memang untuk saat ini fokus dia itu pada keluarga ya. Mungkin memang dia harus membiayai anaknya, atau mungkin dia harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang fokus dia sekarang adalah menstabilkan keadaan keluarga. Tapi tenang aja, walaupun saat ini kalian berpisah ataupun walaupun saat ini kalian lagi saling menarik diri, dia masih sering stalkingin kamu. Cuman memang belum berani aja untuk datang ke kamu untuk merealisasikan cinta kalian. Tapi di sini dia sedang mencoba untuk melepaskan kontrol isu yang selama ini membelenggu atau yang menjadi hambatan hubungan kalian. Bisa jadi selama ini dia dikontrol oleh masa lalunya, mantan-mantannya itu, atau bisa jadi dia dikontrol oleh keluarganya, orang tuanya, sehingga saat ini tuh pengen cari cara dulu gimana untuk melepaskan diri dari controllingnya seseorang atau sesuatu. Bisa juga controlling itu ternyata dari pekerjaan gitu ya, dia harus mengejar deadline dari kerjaan-kerjaan dia, atau mungkin dia punya banyak sekali tugas di pekerjaannya sehingga ya itu menghambat hubungan kalian. Tapi intinya saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu, masih melihat kamu dari kejauhan gitu ya, untuk ya memantau kamu, bagaimana keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Tapi memang belum ada pergerakan karena aku lihat di sini belum ada rasa keyakinan ke dia dari dia untuk lebih percaya diri menghadapi kamu gitu ya. Karena kan dari setelah apa yang terjadi, ada rasa kecewa kan dari kamu, kemudian juga dia sadar diri selama ini dia tidak mampu tegas terhadap diri dia untuk meyakinkan hubungan ini gitu, atau memperkuat hubungan ini gitu ya. Dia intinya nggak tegas selama ini. Dan apalagi di sini tingkat kodependensi di hubungan ini tuh ternyata wah sangat kuat ya. Jadi mungkin selama ini kamu terus yang selalu berjuang untuk dia, sedangkan dia ya itu tadi, karena dia tidak berani untuk tegas untuk hubungan ini, maka ya yang berjuang hanya kamu doang, yang usaha hanya kamu doang, yang membuat hubungan ini untuk bisa tetap ada ya kamu doang, yang selalu berjuang cuman kamu gitu. Sedangkan dia cuek, sedangkan dia tidak peduli, sedangkan dia malah terhasut oleh controllingnya dia itu siapa gitu ya. Dia sibuk kerja dengan keadaan pribadinya sendiri, masalah pribadinya sendiri. Kamu jarang banget diperhatiin. Bisa dihitung pakai jari mungkin ya, mungkin bisa dihitung pakai jari gitu loh kalaupun dia memberikan perhatian, bahkan mungkin komunikasi pun jarang seperti itu ya. Jadi tingkat kodependensi di hubungan kamu dengan dia itu terlalu
apa parah gitu kalau aku lihat ya. Bahkan mungkin sampai sekarang tuh nggak ada, ya tuh tadi nggak ada tindakan apapun ya, dia hanya memantaumu dari kejauhan saja ya. Terus itu dia hanya apa ya, fokus dengan diri pribadi, nggak ada bahasan-bahasan apa kek gitu ya. Ya kalau aku lihat di sini, makanya situasinya kayak saling saling menarik diri, saling menghindar, atau mungkin sudah berakhir hubungannya seperti itu. Nah, ketika saat ini hubungannya hancur seperti ini, justru malah dia sendiri yang stres. Kenapa? Karena itu tadi, dari awal dia menjalani hubungan dengan kamu, dia itu ada rasa tidak percaya diri terhadap diri sendiri untuk bisa mendapatkan kamu, atau untuk bisa bersanding dengan kamu. Atau mungkin bisa jadi dia tidak percaya diri ini karena memang ada perbedaan yang begitu signifikan di antara kalian, sehingga dia merasa kayak dari awal tuh sudah insecure duluan, udah yakin bahwa aduh kayaknya ini nih nggak mungkin deh bisa bersama, kayaknya ini nih kalaupun mau bersama, bisa bersama itu kayaknya perjuangannya sulit banget deh. Nah, sehingga dia udah drop duluan, aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat memang dari awal kalian bertemu itu memang dia udah nggak percaya diri gitu loh. Nah, kemudian ketika mungkin dia sempet tuh ya, entah kapan gitu, sempet dia itu kayak mencoba untuk berusaha berbaikan dengan kamu, atau memberikan usaha apapun lah gitu ya. Di sini dia merasa kayak tidak dihargai oleh kamu. Mungkin kamu memang merasa selama ini effortmu lebih banyak dari dia, sehingga dia sekali aja effort cuman segitu aja ya nggak sebanding-bandingnya lah dengan kamu gitu ya. Jadi kamu nggak melirik gitu, atau bisa jadi karena kamu sudah berjuang begitu lama dan hanya kamu sendirian yang berjuang, sehingga kamu mungkin sudah kecewa, sudah lelah untuk menanggapi dia lagi gitu ya. Sehingga ya ketika dia effort bukan pada waktu yang tepat, karena kamu sudah terlanjur kecewa. Bisa jadi seperti itu. Sehingga di sini dia merasa kayak usaha yang pernah sempat dia lakukan itu kayak nggak ditanggepin gitu sama kamu. Ya, entah mungkin dia mencoba untuk komunikasi lagi, tapi mungkin kamu nanggepinnya kayak cuman seala kadarnya doang kayak gitu, atau bahkan mungkin nggak kamu tanggepin gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ketika dia sudah tahu seperti itu, tidak ditanggapi oleh kamu, rasa percaya diri dia semakin drop, semakin rendah, semakin makin putus asa gitu. Bahkan dia sampai heran, kenapa sih kok gini ya gitu, kok sulit banget hubungan kita itu. Padahal teman-temannya atau orang-orang di sekitar dia, atau orang-orang yang di luar sana gitu, kalau misalkan suka sama orang tinggal nyatain perasaannya terus jadi gitu ya. Mereka langgang hubungannya, bahkan ada yang sampai ke pernikahan gitu. Tapi kenapa kita itu sulit banget gitu ya. Jadi ada rasa insecure. Dan aku lihat di sini dia sedang cari cara untuk memiliki bahasan atau wacana yang menarik agar bisa mendapatkan perhatian kamu lagi. Mungkin gini ya, lebih ke sasaran dia adalah masalah yang ada di hubungan kalian selama ini. Jadi misalkan nih kalian punya masalah sesuatu tertentu gitu ya, terus itu belum terselesaikan, dan inilah yang menjadi masalah yang mendarah daging atau momok di hubungan ini yang tidak terselesaikan. Nah, itu yang ingin dia bahas sebenarnya. Dan cuman gini, sebelum dia berani untuk membahas wacana masalah kalian ini, dia harus mempersiapkan diri dulu, mungkin dari mentalnya, cara metode berkomunikasinya, bagaimana cara dia mengontrol emosinya, terus itu bagaimana kalimat atau kata-kata yang harus dia utarakan agar tidak menyinggung kamu, agar kamu tidak lebih marah dari ini, agar kamu mau memberikan waktu dan perhatianmu terhadap dia. Banyak yang saat ini dia sedang coba pikirkan untuk menarik perhatian kamu lagi gitu ya. Dan aku lihat ini lebih ke mungkin dia akan membahas tentang masalah yang ada di hubungan ini, seperti itu. Dan aku lihat memang untuk saat ini kamu kayak memberikan batasan, atau bahkan dia pun memberikan batasan. Jadi kalian berdua ini sama-sama memberikan batasan, kayak udah deh jangan deket-deket dulu, udah saling menarik diri. Karena memang ini kalau aku rasa ada pengaruh dari faktor pihak ketiga. Bisa jadi
karena hubungan ini tidak direstui orang tua atau keluarga, atau bisa jadi juga karena ada pengaruh dari pihak ketiga, mungkin pasangan lain, selingkuhan, atau apalah, mantan, masa lalu. Intinya ada pihak ketiga nih dari orang yang sebenarnya suka sama dia dan sok-sok bersikap baik, sok-sok bersikap ramah, sehingga dia bisa mempengaruhi si pihak ketiga ini bisa mempengaruhi dia, akhirnya terjadilah pertengkaran di antara kalian. Nah, bisa jadi inilah yang masih menjadi suatu masalah yang tertanam di hubungan ini. Kamu masih memiliki stereotip itu bahwa dia masih ada orang lain di sisi dia yang mempengaruhi dia, makanya di sini nggak ada pergerakan, gitu ya. Oke. Dan ini juga memang faktor dari komunikasi yang jarang banget aku lihat di sini ya. Gimana sih hubungan kamu dengan dia? Sebenarnya kalian ini siapa? Oke, intinya begini. Untuk mungkin dari dulu ya, dari awal mula terjadinya perselingkuhan ataupun masalah yang mendasar di hubungan ini tuh kalian sudah mulai merasa tidak nyaman satu sama lain. Walaupun mungkin dilihat orang-orang sekitar kalian itu kayaknya kelihatannya hubungan kalian baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Secara internal ini tuh hubungannya kacau balau, aku lihat di sini. Kenapa? Karena ya ini banyak sekali masalah komunikasi, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, kesalahpahaman, miskomunikasi, ya. Terus itu juga banyak masalah yang ditekan, tidak diselesaikan dengan cepat, ya. Terus juga banyak sekali ketidakamanan yang bisa muncul di hubungan ini. Terus itu juga ada seseorang yang di sini tidak jujur terhadap pasangannya, ya. Sehingga inilah yang menjadi kayak faktor pendukung ya, faktor pendukung kenapa kamu memilih untuk udah deh lepasin aja, capek gini-gini terus gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gini, sebaiknya baik kamu ataupun dia jangan terburu-buru dulu dalam mengambil suatu kesimpulan. Kenapa? Coba difahami dulu, coba dilihat dengan jelas dulu, dilihat secara nyata, mata, telinga itu benar-benar real ya. Intinya situasi keadaannya diketahui dulu lah, benar-benar ada buktinya ya. Jangan hanya sekedar omongan doang tapi tidak dilihat lewat mata, jangan hanya dilihat lewat mata tapi tidak didengarkan dengan telinga. Jadi benar-benar harus difahami dulu, buktinya beneran nggak, situasinya seperti itu, sesuai nggak dengan perspektif kamu. Jangan-jangan itu hanya perspektifmu, nyatanya sebenarnya ada sesuatu yang dia sembunyikan itu tentang untuk demi kebaikan hubungan kalian, atau justru malah memang apa yang dia sembunyikan itu memang sesuatu yang salah gitu ya. Pastikan dulu real, nyata, buktinya ada gitu ya, baru kalian bisa mengambil suatu keputusan. Dan memang aku lihat di sini ada indikasi ada seseorang nih yang terlalu mengontrol atau manipulatif ya dari waktu ke waktu. Jadi bisa jadi nih orang ya, si dia ini orang yang sedang berdealing dengan kamu ini itu memang orangnya punya sifat yang mengontrol, manipulatif dari waktu ke waktu. Bahkan mungkin dari awal kalian bertemu sampai sekarang orangnya manipulatif gitu ya. Jadi nggak ada perubahan gitu. Bahkan mungkin sudah bertahun-tahun ya, dari awal kalian menjalani hubungan tuh ya begini terus keadaannya gitu. Dan semakin kesini akhirnya kalian menyadari bahwa hubungan itu banyak sekali kekurangannya. Bahkan aku lihat ini kayak dalam pemenuhan kebutuhan, dalam pemenuhan keinginan itu jomplang. Karena dia orangnya mendominasi, karena dia orangnya manipulatif, semua maunya dia selalu kamu penuhi gitu ya. Sedangkan apa yang kamu mau dari dia, dia tidak pernah memberikan itu semua karena orangnya manipulatif ya. Sehingga banyak sekali keinginan-keinginan kamu itu tidak terrealisasi gitu ya. Akhirnya di sini ada sifat
menuntut pasangan yang akhirnya mengalihkan sikap keputusan dari hubungan kalian. Akhirnya menyapu semua impian-impian kalian di hubungan ini. Pengennya ada segera komitmen, tapi ternyata dia tidak bisa memberikan komitmen. Akhirnya hayalanmu, angan-anganmu pupus gitu ya. Dan aku lihat bahkan mungkin kamu pun saking dikontrolnya nggak boleh sampai bermain dengan teman-teman, atau mungkin nggak boleh deket-deket dengan lawan jenis gitu ya, sehingga kamu pun nggak tahu terakhir kamu bahagia kapan, bisa kumpul-kumpul dengan keluarga kapan, itu pun nggak tahu, karena saking dia ini controlling banget dan manipulatif banget kayak gitu. Apalagi di sini aku lihat Seven of Cup, banyak sekali pilihan di sisi dia ternyata. Tapi walaupun dia ini di sekelilingnya banyak pilihan, em, kamu itu kayak selalu hadir di pikiran dia, di hati dia. Jadi kayak ada selalu rasa rindu, ada selalu rasa dorongan untuk datang lagi ke kamu, datang lagi ke kamu. Sehingga hubungan dia dengan pilihan-pilihan yang lain itu pun gak lancar, aku lihat di sini. Karena bayang-bayang kamu selalu menghantui dia, aku lihat di sini. Ya, mungkin kalau dia tertarik dengan seseorang yang ada di pilihan itu, ya mungkin dia akan bisa menjalani itu. Tapi karena pikiran dan hati dia selalu tertujunya ke kamu lagi, ya nggak ada yang berhasil juga. Aku lihat di sini ya, hubungan dia dengan siapapun di sini hancur lebur gitu. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.